Assalamualaikum kelas 5A. Hari ini Selasa 21 September 2020. Kita akan kembali belajar tentang tematik muatan PPKN, yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di materi sebelumnya kalian sudah mengenal pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jika sebelumnya sudah belajar pengertian dan contoh mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah, maka hari ini kita akan belajar hak, kewajiban, tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, baiklah, pertama kita akan mengulang kembali pelajaran sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu sendiri, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan ikhlas. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan ikhlas. Kewajiban ini yang kita laksanakan itu berbentuk tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita untuk dikerjakan dengan ikhlas. Tanggung jawab itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan kepada kita karena orang tersebut percaya kepada kita. Sesuatu yang diberikan atau yang diamanahkan kepada kita karena orang tersebut percaya kepada kita. Karena percaya terhadap diri kita. Jadi di sini apabila hak, kewajiban, dan tanggung jawab dilaksanakan dengan serentak, maka akan terjadi keselarasan atau akan terjadi harmonis. Pertama, kalian harus melakukan kewajiban kalian. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan ikhlas. Kewajiban itu biasanya ditetapkan itu berdasarkan, misalnya kalau di dalam rumah itu kesepakatan di keluarga. Apa saja kewajiban yang harus kalian lakukan? Kewajiban kalian di sekolah itu ditetapkan oleh pihak sekolah, seperti belajar, mematuhi tata tertib. Kalau kewajiban kalian di masyarakat, yaitu seperti ikut kerja bakti yang ditetapkan oleh aparat lingkungan, oleh Pak RT atau Pak RW. Setelah kalian melaksanakan kewajiban, itu kalian harus melakukannya dengan tanggung jawab. Jadi kalian setelah melakukan kewajiban tadi dengan penuh tanggung jawab karena orang tersebut percaya kepada kita untuk melakukannya. Sesuatu itu diamanahkan terhadap diri kita sehingga kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keyakinan agar
orang yang memberikan tanggung jawab tadi itu senang terhadap kita dan percaya terhadap diri kita untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Setelah kita melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan hak kita. Jika kita berada di lingkungan sekolah, kewajiban kita sebagai seorang siswa adalah belajar. Tanggung jawabnya, kalian harus mengikuti peraturan sekolah, harus mengikuti tata tertib yang ada di sekolah, harus mengerjakan PR, harus memakai seragam. Itu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Setelah itu, kalian akan mendapatkan hak sebagai seorang siswa, yaitu hak mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan kasih sayang dari guru, terus mendapatkan waktu bermain, mendapatkan teman-teman. Itu hak kalian. Nah, setelah itu kita kali ini akan membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, yang pertama yaitu ada kerja bakti. Lingkungan masyarakat. Sebelumnya ini juga sudah dibahas di materi sebelumnya. Kali ini kita tinggal mengulangnya saja. Di lingkungan masyarakat itu ada kerja bakti. Kerja bakti itu sama saja dengan gotong royong, yaitu sebuah kegiatan membersihkan lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama para warga setempat yang hari dan jamnya telah dimusyawarahkan bersama. Biasanya kerja bakti di lingkungan masyarakat itu diadakan ketika semuanya dalam masa libur, bisa di hari Minggu atau di kalender merah, itu biasa ditetapkan sebagai kerja bakti. Dan kerja bakti biasanya dilakukan di pagi hari agar semua masyarakat dapat ikut melaksanakannya, agar dapat ikut bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan bersama. Nah, di sini di kerja bakti ini kewajiban kalian sebagai warga yang tinggal di sebuah lingkungan yaitu membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan itu bentuk dari kewajiban kalian ikut membersihkan lingkungan. Tanggung jawab kalian sebagai warga masyarakat yaitu apa saja dari membersihkan lingkungan itu tadi. Kalau kewajibannya membersihkan lingkungan, maka tanggung jawabnya dibagi lagi. Ada yang membersihkan selokan, ada yang mengumpulkan sampah, ada yang mengumpulkan plastik-plastik, merapikan kembali peralatan kerja bakti yang sudah kalian gunakan. Nah, itu bentuk tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini pembagian tugas. Ada yang membersihkan selokan, mengumpulkan sampah, dan memilah sampah antara sampah kering, sampah basah, dan sampah berbahaya. Itu dikumpulkan secara terpisah agar lebih mudah dalam proses daur ulangnya. Setelah kalian membersihkan, ada yang membersihkan selokan, ada yang mengumpulkan sampah. Setelah itu misalnya ada juga yang biasanya ibu-ibunya menyiapkan makanan. Terus anak-anaknya bisa membantu menyapu, membantu membuangkan setelah dikumpulkan sampah tadi, memasukkannya ke dalam karung, memasukkan sampah
ke dalam karung sesuai dengan jenis sampahnya tadi. Setelah itu, setelah kalian melaksanakan kewajiban kalian sebagai masyarakat, melaksanakannya dengan tanggung jawab, maka kalian akan memperoleh hak kalian sebagai warga masyarakat, yaitu haknya apa? Merasakan lingkungan yang bersih. Ini hak kalian, mendapatkan lingkungan yang bersih, sehingga kalian terbebas dari penyakit dan akan merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Itu di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti. Yang kedua yaitu Siskamling. Siskamling yaitu sistem keamanan lingkungan yang dibuat biasanya seperti daftar piket. Ada orang-orang di setiap harinya bergantian untuk berjaga malam. Nah, Siskamling ini biasanya harus diikuti warga lingkungan setempat. Nah, kewajibannya kalian harus kewajiban kalian mau mengikuti Siskamling. Mau mengikuti Siskamling. Kan pembagiannya itu sudah ditetapkan berdasarkan musyawarah. Misalnya hari Senin siapa aja, Selasa siapa saja. Itu dirapatkan terlebih dahulu, dimusyawarahkan. Jadi agar tidak terjadi nantinya tiba-tiba tidak bisa dengan berbagai alasan. Maka dari itu, agar semuanya berjalan lancar, maka Pak RT mengumpulkan warganya dan mengajak musyawarah untuk membagi jadwal Siskamling ini agar bisa diikuti oleh seluruh warganya. Nah, tanggung jawabnya di sini para warga harus melaksanakan Siskamling. Nah, itu yang harus itu merupakan tanggung jawab sebagai warga. Terus haknya apa dari Siskamling ini? Haknya setiap warga mendapat keamanan. Nih, keamanan karena lingkungannya dijaga secara bergantian oleh para warga. Terus yang ketiga, musyawarah. Nih, musyawarah ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya dalam mengambil sebuah keputusan, penetapan ketua RT, penetapan ketua RW, kerja bakti tadi itu bisa dilakukan dengan musyawarah. Pembagian jadwal Siskamling itu juga harus dilakukan dengan musyawarah. Jadi, setiap musyawarah kalian harus mengikutinya. Nah, setiap warga harus dapat mengikuti musyawarah agar tahu apa yang diinginkan di dalam musyawarah itu, apa yang ingin dicapai dan apa yang dibicarakan. Jika seseorang tidak hadir di dalam musyawarah, maka seseorang yang tidak hadir itu tadi harus menerima keputusan dan seluruh isi dari musyawarah. Karena dia tidak hadir, maka dia harus menyatakan bahwa dia setuju. Nah, kewajiban seorang warga dalam musyawarah yaitu mengikuti dengan tertib. Nah, seorang warga kewajibannya dapat mengikuti dengan tertib.
Anak-anak pun boleh mendengarkan asal tidak ribut, ikut orang tuanya misalnya. Tidak membuat kegaduhan. Nah, tanggung jawabnya di sini kalian menghargai pendapat sesama warga. Nah, jadi kalian harus menghargai setiap pendapat yang berbeda di dalam musyawarah. Nah, dan kalian harus menerima keputusan akhirnya nanti dalam musyawarah itu. Haknya apa? Hak kalian di dalam musyawarah apabila datang, kalian bisa mengajukan pendapat. Apa yang kalian rasa tidak setuju, itu bisa dalam mengajukan pendapat. Nah, jika sebagai siswa, apakah boleh ikut musyawarah di lingkungan? Boleh. Kalian bisa mengikuti musyawarah bersama dengan orang tua dengan tidak mengganggu jalannya musyawarah. Di situ kalian bisa membantu menyiapkan tempat musyawarah apabila memerlukan tempat yang cukup, menyediakan kursi misalnya, atau kalau di sebuah terasan kalian membantu menggelarkan hambal, terus kalian membantu menyiapkan teh, menyiapkan kopi, menyiapkan makanan. Nah, itu apabila kalian sebagai siswa. Nah, terus kalian bisa mendengarkan dari musyawarah tersebut. Jadi, apabila di dalam lingkungan masyarakat kewajiban, tanggung jawab, dan hak dilaksanakan secara seimbang, maka lingkungan tersebut akan nyaman dan harmonis. Ya, begitulah tadi penjelasan untuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab di pelajaran PPKN. Semoga anak kelas 5A bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum.